manusia, kembali lagi bersama aku Neviket. Dan iya, ngomongin tentang keyboard kayaknya bakalan lebih seru kalau kita membahas tentang keyboard yang baru masuk ke Indonesia ya temen ya. Karena yang baru-baru itu karena ibaratnya kalau brand-brand yang sudah lama ya pasti udah banyak guys ya yang review ya. Jadi kita bakalan review brand gaming terbaru yang masuk Indonesia ya guys ya. Ini adalah brand gaming Dario atau biasa disebut dengan Dario, dan kita bakalan review keyboard mechanical terbaru dari brand Dario. Ini adalah keyboard EK871. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita akan langsung saja untuk mengunboxing ini keyboard. Dan berhubung aku nggak punya tripod, jadi aku pegang ini kameranya. Jadi maaf kalau misalnya kameranya agak goyang-goyang, tapi ya udahlah ya teman-teman ya. Ini kita nikmati saja goyangan ini bersama guys ya. Dan inilah keyboardnya. Wahai, ini jadi di dalamnya itu simple banget guys. Ini benar-benar isinya keyboard langsung. Ini ada cover plastiknya teman ya, biar keyboardnya tidak lecek-lecek guys ya. Kita buang dulu. Terus kemudian ini adalah keyboardnya teman-teman ya. Ini masih ada plastiknya BTW. Kita mau ambil dulu. Ini BTW gimana ngambilnya? Kalian udah lihat belum guys kliki-klikinya tuh guys ya? Bayangkan itu klikinya guys ya. Terus kemudian di boxnya ini kita bakal lihat lagi nih, di boxnya ada apa lagi guys ya. Oke, ini kardus doang, dan di sini ada yang namanya USB guys ya. Jadi keyboard ini tuh pakai USB bisa, pakai Bluetooth bisa guys ya. Dan ini tuh di sininya, nah ini guys ya, ini yang beda dari yang lain guys ya. Biasanya keyboard zaman sekarang tuh USB to USB, sekarang udah ada tipe C-nya guys ya. Bayangkan guys, waduh. Dan ini memakai gold plated ya. Wadaw, walaupun ya bukan gold beneran sih guys ya, tapi kalau gold beneran sih GG parah sih guys ya, mantap jiwa guys. Terus oke, kita bakalan singkirkan dulu. Terus kemudian ini ada key puller teman-teman ya, aku nggak tahu namanya apa, tapi yang jelas ini buat ngambil keycapnya terus diambil gitu guys ya. Mungkin bisa buat bersihin, atau misalnya kalau kalian mau pakai ganti keycap juga bisa pakai ini guys ya. Oke, kita singkirkan dulu. Terus kemudian di sini ada buku manualnya guys ya. Oh bukan, ini bukan buku manual, ini pakai bahasa Cina, aku nggak ngerti. Terus kemudian di sini harusnya ini buku garansi guys ya, atau user manual guys, aku juga belum tahu. Oh ternyata user manual dan buku garansi menjadi satu guys ya. Oke, kita akan coba untuk melihat saja sekilas guys ya. Ya sangat ribet memakai buku manual dan juga sarung tangan seperti ini guys ya. Tapi yang jelas di sini tuh ada Bluetooth segala macam guys ya. Terus juga ini ada FN key. Terus ya ini pakai bahasa Cina juga, aku nggak ngerti guys ya. Ada yang bahasa Inggris gak sih? Tolong. Oke, ternyata ada juga guys ya. Ada juga nih. Ya pokoknya gitulah guys ya. Kita singkirkan dulu ininya. Dan kardusnya kita singkirkan juga guys ya. Nah, oke, dan kita sekarang saatnya berduaan dengan keyboardnya. Wadaw, dan ya ini teman ya, ini kita singkirkan terlebih dahulu. Ini plastiknya teman ya, kita buang guys ya. Ini kemungkinan diimpor dari Cina langsung guys, karena Dario itu brand Cina juga. Dan ini wow, walaupun ini keyboardnya kecil, tapi ini keyboardnya cukup berat guys ya, cukup berat. Oh, di belakangnya 71 key. Waduh, gila mantap banget guys ya. Oke, dan kita bakalan mereview saja langsung guys ya, karena ini udah kita unboxing dan kita bakalan langsung saja review, dan let's go. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di sesi review dari keyboard Dario EK871 ini ya teman-teman ya. Dan yang pertama aku mau review adalah ini teman-teman ya, jadi keyboard ini memakai mechanical system dengan switch yang berjumlah 3 warna ya teman-teman ya. Bukan maksudnya dalam satu keyboard itu punya 3 switch gitu, enggak guys ya. Tapi kalian bisa memilih salah satu dari 3 switch yang ada teman-teman ya. Dimana switchnya itu tersedia antara biru, merah, dan juga coklat ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian dan juga style bermain kalian ya teman-teman ya. Kalau aku pribadi sih aku hampir semua mechanical itu suka ya teman ya, tapi aku BTW berhubung habis dari pakai yang biru, sekarang itu nggak terlalu suka yang biru teman ya, karena agak berisik. Tapi kita juga nggak tahu guys ya, karena setiap mechanical system itu juga agak beda-beda guys ya, jadi nggak bisa dipatokan gitu guys ya. Jadi kita bakalan menikmati saja guys ya. Dan juga kita bakalan ke poin yang kedua, yaitu
ukuran dari keyboard ini itu hanya 70%, dimana ini tuh bener-bener compact dan juga hanya terdapat 71 key atau 71 keycaps yang terdapat dalam keyboard ini ya teman ya. Dan kalau kita lihat dari build quality-nya teman ya, ini bahan keyboardnya itu bener-bener solid teman ya. Bahan keyboardnya itu bukan kaleng-kaleng ya teman ya. Jadi ini keycapnya aja itu memakai bahan PBT ya teman ya. Ini bukan ABS, jadi ini benar-benar di atasnya ABS dan itu namanya PBT. Dan kalau kalian rasakan itu kesan eksklusifnya, kesan mahalnya itu dapat ya teman ya. BTW sebelum ngomongin mahal atau enggaknya, harga keyboard ini adalah 890.000 per sekarang bulan apa ya? November ini ya teman ya. Jadi harga keyboard ini tuh 890.000 dan kita bakalan melihatkan kepada kalian apakah 890.000 ini tuh worth it dengan sistem dan juga fitur yang disediakan ya teman ya. Terus kemudian keyboard ini tuh bukan cuma bisa buat wired, tapi tadi seperti yang udah aku spy shotnya itu dia bisa menggunakan Bluetooth ya. Jadi ini benar-benar keyboard yang nggak cuma bisa diletakkan saja terus kemudian sudah pakaiin kabel aja, enggak guys ya. Jadi ini tuh keyboard bisa menggunakan Bluetooth dan bisa di pairing sampai dengan 3 device ya teman ya. Jadi ini tuh ada kayak apa namanya, kayak sistem pairingnya gitu guys ya. Jadi kalian bisa meng-pair atau menyambungkan hingga ke 3 perangkat sekaligus ya teman ya. Tapi bukan berarti dalam satu waktu yang bersamaan kalian bisa menggunakan 3 perangkat tersebut, itu enggak teman ya. Tapi kalian bisa memilih modenya antara yang pertama adalah mode kabel, kedua, ketiga itu adalah mode Bluetooth. Misalnya Bluetooth pertama kalian konekkan pada laptop, terus Bluetooth kedua kalian konekkan pada HP, Bluetooth ketiga kalian konekin pada tab ya. Jadi itu bisa guys ya, ini mantep banget sih. Dan juga Bluetooth yang digunakan itu adalah Bluetooth 5.0 ya teman ya. Jadi ini keyboardnya itu benar-benar menggunakan Bluetooth yang sudah teknologi terbaru, bukan Bluetooth 4.0. Jadi kalau misalnya kalian memakai PC dan tidak ada Bluetoothnya, kalian bisa membeli dongle atau ibaratnya adaptor Bluetooth itu yang 5.0 juga guys ya, biar keyboard ini tuh bisa bekerja maksimal ya teman ya. Dan juga selain itu keyboard ini tuh dibekali dengan kabel ya. Jadi ini kabelnya itu sepanjang 1,8 meter dan seperti yang aku bilang tadi waktu unboxing, ini tuh udah gold plated dan juga ini bisa menggunakan USB Type C dan ditancapkan langsung kepada keyboardnya ini teman ya. Jadi begini, terus kita tancapkan saja langsung, pap, habis itu kita konekkan terus sudah aman guys ya. Terus kemudian backlight dari keyboard ini tuh biru ya teman ya, biru muda gitu, biru apa ya ibaratnya tuh, birunya tuh biru apa sih namanya ya, bentar, biru muda ya, itulah biru muda ya. Dan kalau aku bilang sih ini birunya cukup elegan, dimana kalian nanti aku bakalan kasih spy shotnya juga, semoga aja ini udah ada spy shotnya ya teman ya. Dan juga untuk cahayanya kalian bisa atur sendiri ya teman ya, nanti kita bakalan tunjukin juga cahayanya itu bisa digunakan dan diatur sesuka kalian, maksudnya bukan RGB ya teman ya, tapi cuma intensitas cahayanya saja. Dan kemudian kalau aku rasa kelebihan dari keyboard ini adalah yang pertama adalah mode Bluetoothnya ya teman ya. Jadi mode Bluetoothnya itu kalian bisa menggunakan sampai dengan 3 device dan kalian bisa pilih antara mode kabel, mode Bluetooth 1, Bluetooth 2 dan juga Bluetooth 3. Terus kemudian desainnya ya teman ya. Jadi desain dari keyboard ini Deru EK871 ini tuh bener-bener apa ya, ibaratnya cukup elegan ya teman ya. Elegan dan juga simple guys. Jadi simpelnya ini tuh nggak lebay, nggak memakan banyak space, dan juga ini bisa apa namanya, bisa dibawa kemana-kemana aja guys ya. Terus kemudian oh ya, aku lupa menyebutkan bahwa keyboard ini dibekali dengan baterai lithium 1900 mAh. Kalian bayangkan 1900 mAh itu kayak zaman aku pakai HP BB itu kayaknya sekitaran segitu ya teman ya. Dan juga si Deru ini tuh mengklaim bisa mencapai 20 hari kalau cuma standby ya teman ya. Tapi menurutku sih siapa juga mau pakai keyboard dianggurin doang, standby doang kan enggak gitu guys ya. Terus kemudian kalau Derunya sendiri ngeklaim itu bisa mencapai 7 hari jika kalian gunakan dengan backlightnya. Dan aku sih belum ngetes apakah sampai 7 hari atau enggak, tapi yang jelas mungkin enggak sampai 7 hari sih temen ya kalau aku rasa ya. Tapi aku juga belum buktiin. Kalau kalian mau buktiin sendiri juga monggo, silahkan kalian beli keyboard ini ya temen ya. Terus kemudian di bagian bawahnya teman ya, di bagian bawahnya keyboard ini itu bisa dilepas ya guys ya. Nih aku tunjukin di sebelah sini, itu bisa dilepas guys. Ini tuh magnet guys ya, ini tuh magnet
Ya, ini magnet, kalian bisa lepas, dan juga ketika kalian lepas itu bisa pilih modenya guys ya. Pilih mode apakah ini mau yang pendek, yang apa namanya, yang nggak terlalu cembung gitu guys ya. Jadi atau kalian mau yang agak datar gitu guys. Aku tadi ngomong apa ya? Pokoknya bisa kalau diubah jadi 90 cm itu bisa mengubah sendiri. Oh iya guys ya, jadi lebih itu guys, tuh kalian lihat ya. Kalau misalnya kayak tadi kayak gini dong. Nah, tuh seperti ini. Mukaku jadi sorot dong. Nah, jadi ini tuh bisa kalian pilih. Kalau misalnya kalau keyboard zaman dulu kan, misalnya kalau kalian pengen yang lebih tinggi itu di kayak giniin ya teman ya, di beginiin lah. Kalau lihat ini fokus gak? Pokoknya tinggal dicetek-cetek. Kalau sekarang itu udah pakai mechanical guys ya, bukan mechanical sih. Kalian menggunakan magnetik guys ya. Jadi ini cukup unik sih guys ya. Cukup lucu guys ya magnetiknya, dan juga menurut aku desain dari keyboard ini tuh cukup signature, dimana kalau kita temukan itu bener-bener beda dari keyboard lainnya. Walaupun hurufnya itu ya sama aja sih ya, kali kalian mau pakai huruf alien gitu kan, A B C D E F QWERTY kan enggak juga guys ya. Kalau misalnya diubah menjadi bukan QWERTY kan juga agak aneh juga guys. Dan di sini kita bisa melihat bahwa huruf yang ditampilkan ini cukup bold ya, melihat dari hurufnya, dari Q W E R T Y nya. Terus kemudian dari angkanya, tapi sayang banget nih angkanya nggak sebold hurufnya ya kalau kalian perhatiin nih. Terus kemudian dari sininya aku bingung FN-nya di mana guys ya. Bentar, FN-nya di mana nih? Nah, pokoknya ini tuh angkanya tuh cuma 1 2 3 4 5 6 7 8. Aku nggak tahu FN-nya di mana. Atau mungkin kita lihat kardusnya lagi guys ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi ini adalah kardusnya, dan wait. Bentar. Ini ada yang aneh guys ya, ada yang aneh nih. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini tuh cuma ada 1 2 3 sekian ya guys ya. Tapi kalau di keyboard di dusnya, kalian bisa lihat di sini di dusnya, nanti aku bakalan spy in juga, kasih shotnya juga. Itu FN-nya tuh ada guys ya. FN maksudnya F1 2 3 4 5 6 7 8 guys ya. Jadi mungkin ini agak kurang sedikit informasi, di mana di buku panduannya juga tadi nggak tertera juga guys ya. Terus kemudian di sini juga ada beberapa yang missing seperti pack up dan pack down. Kalau misal di keyboardnya kalian lihat di sini itu nggak ada guys ya. Pack up, pack down itu nggak ada guys di keyboardnya. Tapi kalau misalnya di dusnya itu ada di bagian panahnya guys ya. Jadi menurutku ini tuh kekurangannya adalah di situ ya. Jadi ini bener-bener agak miskomunikasi sih menurutku ya, karena nggak dicantumin di mana F1, F2, 3 sampai F10, F12-nya. Terus kemudian pack up, pack down-nya tuh nggak terlalu jelas guys ya. Jadi menurutku sih untuk kekurangan dari keyboard ini tuh cuma itu aja. Sementara yang lain-lainnya aku rasa cukup bagus, dari mulai segi desain, build quality yang bener-bener terkesan ibaratnya terkesan mewah dan juga elegan. Dan juga kalau kita lihat dari Bluetooth-nya sendiri, itu Bluetooth-nya itu dia ya namanya juga Bluetooth guys ya. Kalau kalian samakan dengan kabel ya, dia bakalan susah menang. Nggak tahu nanti kalau misalnya beberapa tahun ke depan ada teknologi Bluetooth yang emang no delay. Kalau aku pribadi sih menggunakan Bluetooth ini itu digunakan ketika santai-santai aja guys ya. Kalau semisal kalian lagi bekerja kan cuma ngetik doang, itu kan nggak perlu yang respon time-nya sampai 0, berapa detik gitu guys ya. Tapi kalau misalnya kalian lagi bermain game FPS, itu kalian kehilangan momen sepersekian detik aja, kalian bisa kehilangan nyawa kalian. Jadi menurutku kalau misalnya keyboard ini digunakan ketika mode Bluetooth ya buat yang santai-santai aja guys ya. Kalau misalnya buat turnamen, buat yang butuh respon cukup cepat, itu menurutku sih kurang tepat untuk memakai Bluetooth ini. Makanya dia lengkapi dengan yang namanya wired guys ya. Jadi ini bener-bener fleksibel guys ya. Mau kalian santai, mau kalian tipikal gaming manja, itu bisa semuanya guys ya. Jadi ini keyboardnya ibaratnya tuh maju kena mundur kena guys ya, mantap jiwa. Dan juga dari metode pengecasannya juga cukup simpel sih guys. Kalian tinggal colok aja itu, ntar dia udah ngecas guys ya. Nah seperti itu. Untuk makronya sendiri aku sih belum melihat apakah di sini ada makronya atau enggak. Tapi yang jelas sepertinya sih tidak ada guys ya. Soalnya ini juga brand baru, dan juga kayaknya untuk development dari segi softwarenya dia belum terlalu gencar banget ya guys ya. Mungkin kalau di mouse-nya ada makronya, tapi kalau di keyboard ini aku belum menemukan fitur makro guys ya. Jadi kalau kalian mau atur itu bisa dari
keyboardnya langsung, atau ntar kalau misalnya ada softwarenya ntar aku bakalan kasih link dan juga deskripsi di bawah ya. Oke lah, mungkin untuk video keyboard ini cukup sekian aja. Semoga kalian bisa tercerahkan dan juga semoga kalian ibaratnya membantu ketika kalian menginginkan keyboard dengan harga sekitar 800 sampai 900 ribuan. Keyboard ini menurutku bisa dimasukkan ke dalam pilihan kalian karena dari segi build quality dan juga fitur yang disediakan, keyboard ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi keyboard idaman di angka 900 ribuan gitu teman ya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Misalnya kalian ada pertanyaan, ada apapun, kalian langsung aja tulis kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk meninggalkan like karena bikin video itu nggak gampang guys ya, dan ini aku bagikan gratis juga kepada kalian supaya kalian itu semakin semangat untuk membeli keyboard dan gaming gear yang lainnya. Hashtag racun parah guys ya. Oke lah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih buat kalian yang nonton dan bye bye. Subscribe.